Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, baiklah. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan anak-anak berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Salah satu berdiri di depan untuk mengambil aba-aba atau dirijen ya. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, duduk lagi ya, yang rapi. Nah, ibu mempunyai gambar. Gambar ini gambar apa yang anak-anak? Ya, di ruang kelas siswa-siswi membersihkan ruang kelas. Ya, ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Coba kalian jawab ya. Yang pertama, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, benar. Ruang kelas sedang dibersihkan. Yang kedua, siapa saja sih yang ada dalam gambar ini? Ya, siswa dan siswi. Yang ketiga, di mana mereka berada? Di ruang kelas. Wah, hebat anak-anak ibu. Sekarang ibu tanya lagi, apakah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada kalimat tanya? Wah, benar. Seperti apa itu kalimat tanya dalam pertanyaan tersebut? Apa? Siapa? Dan di mana? Ya, benar, termasuk perkata tanya. Nah, anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari sebuah kata tanya dan kalimat tanya dalam bahasa Indonesia yang memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian kata tanya dan kalimat tanya dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu memahami jenis-jenis kata tanya. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat kalimat tanya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini ya anak-anak. Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Belum, jadi kita tepuk fokus terlebih dahulu ya supaya kita siap untuk belajar. Coba ibu dulu ya, nanti kalian tepuk fokus.
sudah fokus, anak-anak memperhatikan ya. Nanti ibu akan memberikan sebuah pertanyaan untuk kalian jawab. Jadi ibu harap kalian memperhatikan ya. Jika kurang paham, kalian boleh bertanya. Mengerti anak-anak? Anak-anak, apa ada yang tahu apa itu kata tanya dan kalimat tanya? Belum ya? Baiklah, ibu jelaskan. Kata tanya adalah sebuah kata yang digunakan dalam membuat kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan seorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Ya, selanjutnya kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi perintah atau mendapatkan informasi serta memberitahu mengenai suatu hal dan menanyakan sesuatu. Selanjutnya ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, menggunakan intonasi naik pada kalimat akhirnya. Yang kedua, dalam penulisan menggunakan kata tanya. Yang ketiga, diakhiri dengan menggunakan tanda tanya. Yang keempat, memerlukan jawaban. Apakah anak-anak ada yang tahu dengan jenis-jenis dan fungsi kata tanya? Ya, benar, adik Simba. Yang pertama itu apa? Apa untuk menanyakan suatu hal atau kejadian. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu. Yang keempat, siapa? Untuk menanyakan orang. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan sebab dan akibat. Yang keenam, bagaimana? Ya, untuk menanyakan suatu cara. Baiklah, apakah ada yang tidak paham? Jika sudah paham semuanya, ibu akan memberikan contoh kalimatnya ya. Apa itu contohnya? Apa kabar? Apa yang kamu lakukan? Untuk menanyakan suatu hal atau kejadian. Yang kedua, di mana? Di mana itu untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Yang ketiga itu siapa? Untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa namamu? Yang keempat, kapan? Kapan itu untuk menanyakan waktu. Kapan kamu pulang? Yang kelima, bagaimana? Untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat kue? Yang keenam, mengapa? Itu untuk menanyakan sebab dan akibat. Contohnya, mengapa kamu tidak ikut lomba baca puisi? Baiklah anak-anak, kita sudah membahas definisi kata tanya, kalimat tanya, dan jenis-jenis, fungsi, dan contoh kalimat tanya. Ibu mempunyai laguan untuk mengenal adik Simba ya. Ayo kita menyanyikan bersama. Adik Simba, itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa? Mengapa, juga bagaimana? Di akhir kalimat diberi tanda tanya. Apakah anak-anak sudah bisa untuk menyanyi adik Simba tadi? Wah, hebat anak-anak ibu. Sekarang ibu akan membagikan sebuah kelompok. Dalam kelompok itu terdiri dari 3 anak. Coba berhitung 1 sampai 3 ya anak-anak. Jika sudah, kalian bergabung dengan kelompoknya. Seperti kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, dan kelompok 3 di sebelahnya. Apakah mengerti anak-anak?
bergabung dengan kelompoknya. Jika sudah bergabung, Ibu akan membagikan lembar LKPD. Lembar LKPD itu apa, ada yang tahu LKPD itu apa? Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, dalam lembar pekerja peserta didik itu terdapat sebuah cerita yang berjudul Ayahku dengan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, membaca cerita di atas dengan cermat. Yang kedua, tuliskan kata tanya yang kalian dapat. Yang selanjutnya, buatlah kalimat tanya dan jawaban dari cerita di atas. Apakah paham anak-anak? Jika sudah paham, Ibu akan membagikan ya. Satu kelompok itu masing-masing satu. Dikerjakan bersama-sama ya anak-anak. Baiklah anak-anak, setelah mengerjakan tersebut LKPD, silakan kumpul ya. Jika sudah dikumpul, kelompok 1 silakan maju untuk membacakan hasil diskusinya ya. Wah, bagus. Beri tepuk tangan ya anak-anak untuk kelompok 1. Wah, keren. Selanjutnya kelompoknya. Wah, keren anak-anak Ibu. Oke, tadi kita sudah membuat kalimat tanya dari cerita yang berjudul Ayahku Petani. Sekarang adakah anak-anak semua yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Kalau begitu, Ibu akan membagikan lembar evaluasi pembelajaran hari ini. Kerjakan masing-masing ya anak-anak. Jika sudah selesai, silakan kumpul. Baiklah, mari kita simpulkan materi yang sudah dipelajari tadi. Apakah ada yang masih ingat apa saja sih jenis-jenis kata tanya? Ya, kata tanya apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal atau kejadian. Yang selanjutnya yaitu siapa? Untuk menanyakan orang. Yang selanjutnya di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang keempat yaitu mengapa, untuk menanyakan sebab akibat. Yang selanjutnya bagaimana, untuk menanyakan cara. Yang keenam terakhir yaitu kapan, untuk menanyakan apa anak-anak? Waktu. Iya, benar, hebat anak-anak Ibu. Apakah sudah paham semuanya? Jika sudah, Ibu akan memberikan tugas rumah atau PR. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, Ibu akan bertanya lagi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang bertanya lagi anak-anak? Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita tutup ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat dan sehat supaya bisa bertemu dengan Ibu lagi. Ibu akhiri, wassalam.